yang gateway ini ya, banyak gateway IP publiknya dimasukkan, dan MAC-nya itu yang kalian masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menonaktifkan yang namanya Neighbor ya. Neighbor itu juga menggunakan yang layer 2, menggunakan layer. Oke, halo guys, kembali lagi dengan Topik Hidayat Channel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas yang kemarin yang kita sudah posting di YouTube. Kita lihat yang kemarin itu DDoS ya, kayak DDoS ya ini. Upload pembahasan VPS Mikrotik kena DDoS, yaitu RX tinggi hingga 1 Gbps, tetapi di touch tidak ada IP yang mencurigakan. Nah, untuk pembahasan kali ini itu sebenarnya ini ya. Jadi ini itu bukan DDoS. Ini adalah komunikasi antar router. Jadi semisal kalian mempunyai router atau CHR ya. CHR ini biasanya memang terjadi di server atau CHR ya. Jadi misalkan ada 2 CHR di dalam satu server, dia itu bisa berkomunikasi melalui broadcast. Nah, di sini di kejadian yang ada di saya, nah itu dia itu berkomunikasi melalui broadcast. Makanya untuk RX-nya itu sangat tinggi, mencapai 1 giga. Itu dia berkomunikasi dengan CHR lain. Makanya dia seperti terkena DDoS, dan dia mengakibatkan untuk yang TX-nya, TX RX-nya itu dia tidak seimbang. Nah, seperti itu. Seperti contohnya, saya akan perlihatkan. Kemarin sudah saya screenshot. Nah, ini adalah CHR Singapura, di mana ini juga dia berkomunikasi dengan router lain ya. Di sini ada ini, tetapi untuk TX-nya itu stabil, jadi dia tidak terpengaruh dengan RX-nya ya. Jadi ini memang sudah kami proteksi. Yang untuk Singapura sudah kami proteksi, itu dia meskipun sudah kami proteksi, dia masih saja kena, karena memang ini itu serangan dari luar. Jadi ini dari luar. Terus yang biru ini itu adalah trafiknya, biru dan hijau ya. Ini kenapa sama? Karena memang ini sebagai server tunnel ya, makanya dia sama. Jadi RX-nya itu adalah sama, seperti itu. Jadi ini yang bermasalah adalah ini RX-nya ini yang gede sekali, ini sampai 1,9 giga. Jadi kalau server kalian misalkan ya, kalau server kalian 1 giga, kalau dimasukin traffic segede itu kan pastinya akan langsung stuck ya, stuck atau hang atau tidak bisa diakses. Tapi untuk server kami ini sudah kami proteksi melalui anti DDoS yang kemarin itu sudah bisa. Tetapi ada pula yang satunya ini itu tidak bisa karena memang beda server. Dimana untuk kedua server ini dan ini itu dia di dalam satu server atau di dedicated server. Jadi dedicated kami isi 3 buah server CHR, masing-masing 1 giga. Jadi ini kemarin ternyata permasalahannya itu bukan kena DDoS ya, jadi dia itu berkomunikasi antar router.
Jadi router pertama dan kedua dia berkomunikasi. Jika router yang pertama ini kena, maka yang kedua juga ikut kena. Jadi trafiknya akan seperti ini. Beda dengan yang tadi, yang ini dia untuk yang biru ini atau yang TX-nya itu dia stabil. Dia hanya RX-nya yang besar tapi tidak mengganggu yang TX. Tapi yang ini RX-nya besar tapi TX-nya langsung drop. Makanya dia bisa mengganggu koneksi. Jadi ini itu beda server. Dan yang kedua ini itu ada satu server dan diisi 2. Oke, jadi kemarin kejadiannya itu waktu malam ini. Ini tuh sekitar jam 8 sampai jam 10, jam setengah 11-an mungkin. Jadi itulah kejadiannya, dimana ini hanya server testing, bukan yang untuk dijual kembali ya. Ini hanya server testing dan kami trialkan. Itu memang ya seperti itu kejadiannya. Jadi bagaimana caranya untuk memblokir ini ya? Ini tuh bagaimana caranya untuk memblokir ini? Caranya ada 2 cara. Yang pertama itu melalui bridge. Nah, bridge di sana itu disetting sebagai ini filter ya. Jadi menu bridge, setelah itu VLAN filter ini sebelum kita buat ini harusnya Ethernetnya kita bridge terlebih dahulu seperti itu. Tapi untuk yang kemarin, untuk yang CHR itu saya coba berkali-kali gak bisa karena gateway-nya sudah melalui VLAN seperti itu. Jadi kemarin sudah saya coba ternyata tidak bisa. Ya mungkin memang belum menemukan caranya sih. Tapi kalau kalian bisa membuat bridge di dalam Ethernet CHR yang tentunya Ethernetnya hanya 1, kalian mungkin bisa coba karena ini itu bisa berfungsi sebagai filter ya. Jadi di filter nanti hanya gateway ini ya, banyak gateway IP publiknya dimasukkan dan MAC-nya itu yang kalian masukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menonaktifkan yang namanya Neighbor ya. Neighbor itu juga menggunakan yang layer 2. Jadi bridge dan Neighbor itu menggunakan layer 2, di mana untuk yang layer 2 ini adanya di Neighbor. Kenapa? Karena MikroTik memiliki protokol yang bisa atau yang dapat melakukan broadcast domain melalui layer 2. Sehingga perangkat MikroTik yang lain itu bisa ditemukan di dalam jaringan layer 2 yang sama seperti itu. Misalkan kalian kan punya MikroTik banyak, kalian klik aja IP Neighbor, nanti akan muncul semua di sana. Nah, itulah yang membuat sebuah MikroTik atau CHR ini itu terkena seperti DDoS ya. Seperti itu. Jadi itulah yang membuat CHR ini bisa seperti kayak terkena DDoS, tapi aslinya itu tidak kena. Karena kedua router atau banyak router yang di sana ya CHR itu dia berkomunikasi antar satu yang lain melalui Neighbor discovery ya, discovery. Jadi di MikroTik itu ada banyak ya. Kalau Neighbornya diaktifkan maka akan ada listnya banyak. Seperti contoh, saya akan bukakan server tes itu IP-nya berapa ya, saya lupa. Oke, jadi ini saya bukakan saja yang SG6. Nah, ini kemarin sudah saya perbarui, untuk Neighbornya saya matikan. Karena apa? Karena kalau saya aktifkan itu, maka dia itu akan mendeteksi seluruh perangkat atau
mikrotik atau JR yang ada di server. Jadi di sini itu mikrotiknya itu melakukan broadcast ya. Jadi dia melakukan broadcast. Saya akan perkecil saja biar tidak begitu kelihatan nantinya. Oke. Misalkan saya apply, maka Ancal akan muncul seperti ini ya. Jadi semua mikrotik yang ada di server itu akan terlihat. Nah, ini yang bisa menjadikan sebuah perangkat atau JR itu seperti terkena di DOS ya. Jadi itu yang bisa membuat dia seperti kena di DOS, seperti gambar yang saya kasih ini ya, seperti ini. Itu berdasarkan pengalaman saya yang saya dapat, itu dia berkomunikasi melalui broadcast di layer 2. Untuk layer 3 di mana? Layer 3 itu ada di IP firewall. Nah, itu layer 3. Yang layer 2 ada di bridge. Di mode bridge itu ada. Nah, untuk perangkat ini itu ada banyak ya protokolnya, ada JDP, LLDP, dan MNDP. MNDP itu apa? Yaitu Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Nah, ini yang bisa membuat server kita seperti terkena di DOS, padahal aslinya itu tidak. Dia itu berkomunikasi dengan server lain. Makanya saya untuk server yang Singapura 6 dan 456 itu saya matikan untuk neighbornya, karena memang dia itu berada di satu server. Ketika salah satu dia down, maka dia akan mengganggu yang lain. Makanya itu sudah sejak lama saya matikan, karena memang kejadiannya seperti itu. Kalian bisa menonaktifkan yang itu saja. Jadi itu pembahasan dari saya, karena memang banyak yang seperti kasus seperti ini. Makanya kemarin saya sudah post di sini. Kalau setuju ya saya buatkan seperti tutorialnya ya. Jadi itulah saya cara untuk mengatasi VPS terkena DDoS, tapi di touch tidak ada IP yang mencurigakan atau MAC address ataupun alamat IP yang lain. Jadi nanti seperti ini gambarnya ya. Ini ya, seperti ini. Ini jam 20:22 refresh. Nah, ini tidak ada serangan lagi, karena memang sudah saya matikan kemarin. Ini adalah server trial. Jadi ini saya trialkan, itu banyaknya seperti ini. Oke, mungkin itu dari pembahasan kali ini. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian yang memang mungkin sama ya kasusnya, tapi ada beberapa yang memang bisa untuk di bridge dan ada beberapa yang memang tidak bisa. Oke, mungkin itu. See you next time di video selanjutnya. Jadi dalam kesimpulan kali ini itu terdapat dua cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan bridge. Dan di bridge sini itu untuk bridge Ethernet yang ada di JR-nya kalian bisa masukkan. Dan yang kedua itu di portnya ini dimasukkan juga. Setelah itu masuk ke dan filter. Nah, untuk caranya di sini itu kalian bisa cari atau searching di Google, tapi pada intinya yaitu kalian bisa melakukan untuk MAC address server yang MAC address perangkat yang mensuplai internet ke JR kita, itu kalian bisa masukkan di filter di sini, kalian ACC. Nah, selain dari perangkat tersebut atau gateway tersebut, kalian drop. Nah, itu bisa mengurangi atau memblokir layer 2 dari mikrotik perangkat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menonaktifkan yang namanya
discovery neighbor atau neighbor list atau neighbor discovery, yaitu di sini itu merupakan layer 2 ya juga. Karena kenapa bisa di layer 2? Karena ada MNDP. Apa MNDP? Mikrotik Neighbor Discovery Protocol. Nah, ini berada di jaringan layer 2 di mana dia bisa menemukan mikrotik atau perangkat yang lain di dalam neighbor tersebut. Nah, di neighbor tersebut itu bisa berkomunikasi, yaitu router-router yang ada di dalam neighbor sini, yaitu bisa mengetahui informasi MAC address, IP address, identity maupun interface-nya itu bisa dilihat. Makanya itulah yang menyebabkan kenapa ada RX yang besar sekali padahal tidak ada IP, tidak ada IP yang masuk saat di torch atau MAC address-nya. Kenapa tidak bisa? Karena ya memang itu adalah komunikasi broadcast di layer 2, makanya kita harus memblokirnya. Nah, untuk saya sendiri, karena untuk yang dari SP-nya memang untuk bridge-nya itu tidak diizinkan, makanya yang di ESP itu yang terbaca adalah Ethernet-nya. Makanya untuk bridge-nya di sini, meskipun saya sudah setting, tetapi memang tidak bisa. Makanya saya pakai yang neighbor saja. Yang neighbor saya matikan neighbornya supaya mikrotik antara CR1 dan CR2 yang ada di dalam satu server tidak bisa terhubung atau berkomunikasi. Langkah ini cukup efektif karena sudah saya buktikan sendiri. Ini yang SG6 ya. Ini yang bukan SG6. Oh, ini ya. Ini yang kemarin. Ini ternyata jam sekian atau jam 21 sampai jam 23 di sini tidak ada aktivitas ya. Seperti yang kemarin RX-nya besar tuh tidak ada. Jadi ini cukup simple caranya, itu hanya menonaktifkan neighbor saja supaya layer 2 tidak bisa berkomunikasi antar router. Oke, mungkin itu. See you next time di video selanjutnya.